Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terlebih dahulu marilah kajian kitab Wasiyatul Mustafa kali ini kita buka dengan Ummul Quran, Ummul Doa, Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk bisa menerima kebenaran-kebenaran dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Kemudian menerimanya sekaligus membenarkannya untuk selanjutnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sambungkan rohani kita kepada guru-guru kita, terus sampai kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, thumma ila jami'i ashabi Rasulillahi ajmain, khususan khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin lal akhas Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, wa ila jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila jami'i masyayikh sufiyati ajma'in, khususan Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa ila jami'i awliya'ina wa ulama'ina, khususan awliya'i tis'a wa lamsinan ambil wa akhir misanan kajaka, wa ila jami'i asatidatina wa ulama'ina wa masyayikhina, khususan wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim. Lahumul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man qara'al Qur'ana walam yuhilla halalahu walam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Wasiat ke-8. Wahai Ali, siapa yang membaca Al-Quran kemudian ia tidak menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Al-Quran dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang telah membuang kitab Allah di balik punggungnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran. Ya. Jangan sampai kemudian kita membaca Al-Quran akan tetapi kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Jauh lebih penting setelah membaca, tidak berhenti kita baca Al-Quran, kita pahami, kita mengerti isinya, kita pelajari melalui tafsir-tafsir yang telah disusun oleh para ulama. Terus sampai benar-benar kita mengerti maksud dari Allah berfirman tersebut. Nah, jika yang demikian, maka
Al-Quran akan menjadi syafaat baginya kelak di hari kiamat. Karena di dalam sabdanya yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u akharin." Allah mengangkat derajat satu kaum sebab hadzal kitab, Al-Quran. Allah juga merendahkan derajat satu kaum bihadzal kitab sebab Al-Quran. Yang mengangkat seseorang ke derajat tinggi sebab Al-Quran. Yang merendahkan seseorang ke tingkatan yang paling rendah juga bisa disebabkan oleh Al-Quran. Nah, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali di sini berpesan, jangan sampai Al-Quran itu menyebabkan dirimu jatuh ke jurang kenistaan. Jangan sampai kelak Al-Quran itu menjadi hujjah atasmu. Kalau hujjatun lana harus, tapi kalau hujjatun alaina jangan. Jangan sampai terus kemudian justru Al-Quran itu menjadi pemberatmu kelak di hari kiamat. Bukan berhujjah untuk mendorongmu, mengangkat derajatmu hingga ke surga. Nah, indikasi yang disampaikan Nabi kepada Sayyidina Ali di sini adalah jangan sampai menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Juga jangan sampai mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Ini bermakna luas. Tidak hanya ke sesuatu, ke apapun. Yang sering terjadi kepada kita adalah kita menghukumi segala sesuatunya tidak berdasarkan Al-Quran. Kita menghukumi atau Al-Quran kita jadikan pembenaran atas apa yang telah kita lakukan. Bukan kita dihukumi oleh Al-Quran dan hadis, tapi Al-Quran itu untuk membenarkan sikap kita, perbuatan kita, perilaku kita yang itu tidak benar. Ini termasuk makna menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, jika kita belum benar-benar menguasai Al-Quran secara baik, kita harus bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah mengenai hukum, mengenai apapun kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Kaum sufi melihat di dalam Al-Quran itu ada 4 makna. Yang pertama, makna dhahir. Dhahirnya makna Al-Quran yang harus dipelajari. Kedua, makna batin. Makna batinnya Al-Quran
ketiga, makna had, makna batasan-batasan Al-Quran. Yang keempat, makna itlaq. Yang ini hanya diberikan kepada para nabi, para wali. Kita cukup belajar memahami Al-Quran melalui tafsir-tafsir yang dikarang oleh ulama. Baik tafsir zahir, tekstual, lebih-lebih tafsir isyari yang disusun oleh para ulama sufi. Ini semua agar di dalam keseharian kita, di dalam gerak kita, di dalam diam kita, di dalam ucapan kita, di dalam perilaku kita, dan di dalam apapun, senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Menjadikan Al-Quran sebagai penuntun hidup kita. Berpedomankan Al-Quran, berlandaskan Al-Quran, dan seterusnya. Nah, jangan sampai kemudian sebagaimana disinyalir oleh Buya As-Sofa dalam syair Tanpa Waton, akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane. Di sini banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi justru Al-Quran tidak memberikan syafaat kepadanya. Sebaliknya, melaknat dirinya. Menghukumi orang lain dengan pemahaman yang belum benar. Oleh karena itu, setiap kita, setiap muslim dituntut untuk terus-menerus menggali, mempelajari, memahami firman-firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Melalui kitab-kitab tafsir, melalui kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Yang itu semua adalah memberikan tafsiran, penjelasan, pengulasan panjang kali lebar dari satu ayat ke ayat yang lain, begitu seterusnya. Ringkasnya, jika kita belum benar-benar menguasai tentang Al-Quran, janganlah kemudian kita mengambil kesimpulan, memutuskan berdasarkan pikiran kita. Bertanyalah kepada ahlinya. Tanyakanlah tentang hukum ini, itu, dan seterusnya kepada orang-orang yang benar-benar telah menguasainya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitulah bunyi firman Allah. Bertanyalah kepada ahli zikir. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang telah diridhoinya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.